Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel 415 Activity. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas seputar Timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Seperti yang kita ketahui bersama, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia setelah berhasil mengalahkan Timnas Brunei Darussalam dengan agregat gol 12-0. Pada leg pertama yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia berhasil unggul telak atas Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0. Pada laga leg pertama ini, Timnas Indonesia unggul melalui gol Rizky Ridho 1 gol, Ramadan Sananta 2 gol, serta hat-trick dari Dimas Drajat. Dan di leg kedua gantian Brunei Darussalam yang bertindak sebagai tuan rumah. Lagi-lagi, Timnas kita berhasil unggul telak dengan skor yang sama yaitu 6-0. Di leg kedua yang dilaksanakan di Brunei Darussalam ini, masing-masing gol Timnas Indonesia dicetak oleh Hoki Caraka 2 gol, Egy Maulana 1 gol, Witan Sulaiman 1 gol, Rizky Ridho 1 gol, serta Ramadan Sananta 1 gol. Dengan keunggulan agregat 12-0, Indonesia berhasil melaju ke babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berhasil melaju ke babak 2 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, 2 kali kemenangan Indonesia atas Timnas Brunei Darussalam ini juga ikut mendongkrak peringkat FIFA Indonesia ke peringkat 145 dunia dengan raihan poin 1069,82 poin. 2 kemenangan tersebut berhasil menyumbang 17,38 poin bagi Timnas Indonesia. Sebelum laga kualifikasi babak 1 ini berlangsung, Timnas Indonesia berada di peringkat 147 dengan poin 1052,44 poin. Di babak 2 kualifikasi Piala Dunia yang akan dimulai tanggal 16 November, Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Dari 4 negara di grup F, Timnas Indonesia secara peringkat kalah dari 3 negara lainnya. Timnas Irak yang akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada tanggal 16 November tahun 2023 berada di peringkat 69 dunia. Timnas Vietnam yang selalu menjadi rival Indonesia di Asia Tenggara berada di peringkat 94 dunia. Sedangkan untuk Filipina saat ini bercokol di posisi 138 dunia. Meskipun demikian, bukan berarti Timnas Indonesia tanpa peluang untuk melaju ke babak 3 di grup F ini. Jika berhasil mengatasi Timnas Vietnam dan Filipina, setidaknya Timnas Indonesia dapat melaju ke babak ketiga sebagai runner-up grup F. Karena sebagai sesama negara di Asia Tenggara, Timnas Indonesia cukup mengetahui kekuatan kedua tim tersebut. Dan dengan persiapan yang matang, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa lolos dari grup F sebagai juara grup jika juga berhasil mengatasi Timnas Irak. Apalagi dengan komposisi skuad Timnas Indonesia saat ini. Tidak berlebihan jika Timnas akan mampu bersaing dengan ketiga negara lainnya di grup F, ditambah dengan racikan strategi pelatih kelas dunia berpengalaman seperti Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong dikenal selalu memiliki strategi berbeda menghadapi lawan-lawannya yang membuat lawan-lawan Timnas cukup kesulitan untuk menebak pola permainan Timnas Indonesia. Dan harus diakui, performa Timnas Indonesia selama di bawah kendali Shin Tae-yong tampil cukup baik. Dengan keberanian pelatih Shin Tae-yong yang secara rutin mempromosikan para pemain-pemain muda ke timnas senior, membuat Timnas Indonesia memiliki pilihan pemain berlimpah di posisinya masing-masing sekaligus memiliki kedalam skuad yang merata di semua lini. Yang terbaru, pelatih Shin Tae-yong memberi kesempatan debut kepada Hoki Caraka dan Arkan Fikri di timnas senior. Dan upaya Shin Tae-yong membuahkan hasil karena kedua pemain tampil baik di posisinya masing-masing pada laga debut menghadapi Brunei Darussalam.
Hoki Caraka berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist di laga kualifikasi ini, sedangkan Arkan Fikri yang diturunkan pada babak kedua kontra Brunei Darussalam di leg kedua bermain cukup impresif dengan menguasai lini tengah timnas. Kita doakan kedua pemain terus berkembang di bawah asuhan pelatih Shin. Ditambah dengan adanya para pemain-pemain keturunan di skuad timnas saat ini, membuat persaingan antar lini di timnas sangat ketat, yang memberi dampak kepada para pemain untuk terus mengembangkan kemampuan mereka untuk dapat meraih posisi utama di lini masing-masing pemain. Kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Ahkan Bagot, Mark Klok, Hardy Ahmad, Stefano Lillipali, Sandy Walsh, Sayan Patinama, Evar Yender, dan Rafael Struijk membuat kekuatan timnas Indonesia semakin solid. Keberanian pelatih Shin Tae-yong memotong generasi dan membenahi kualitas fisik pemain juga dinilai banyak pengamat sepak bola Indonesia cukup berhasil memperbaiki performa timnas saat ini. Kendati juga tak dipungkiri, ada juga sebagian para pengamat yang sering mencibir dan mengkritik, dan terkadang mencari-cari kesalahan atau kekurangan pelatih Shin Tae-yong selama menangani timnas Indonesia. Nyatanya apa yang telah dilakukan Shin Tae-yong cukup berhasil terbukti dengan keberhasilan pelatih Shin Tae-yong meloloskan 3 kelompok umur berbeda ke Piala Asia. 일단 불만은 우리가 한 단계 아래의 팀이기 때문에 우리가 코치해야 될 부분보다는 우리가 이제 앞으로 있을 시합을 대비해서 손발 맞추는 우리 조직에 대해서 준비합니다. Kalau dari coaching staff kita merencanakan di tanggal 12 ya, biasa 12 malam rencana kita akan pukul 13 pagi kita akan latihan. Karena masih ada beberapa tim yang masih bermain di 12 masih ada Dewa yang bermain Dewa lawan PSM kalau nggak salah tadi namanya di Bali. Jadi dia menjadi pemain dia bola langsung masuk. Oh kalau uji coba nggak ada, kita di tanggal 16 ini kita udah berterima sama kawan Irak, jadi 13 mungkin kita tengah tahu dulu, tapi di sana mungkin hanya taktikal aja untuk. Keseriusan pelatih Shin Tae-yong menjelang partai kualifikasi Piala Dunia dan kejuaraan Piala Asia awal tahun depan baru-baru ini tampak dari berita-berita dikirimnya tim analis timnas Indonesia untuk mengamati calon lawan-lawannya. Seperti dalam tayangan video ini, nampak tim analis dari timnas Indonesia yang diketuai oleh Coach Kim diutus oleh Shin Tae-yong untuk mengamati partai persahabatan dari tim Irak melawan Yordania yang berkesudahan dengan hasil imbang 2-2. Tim analis timnas Indonesia tampak dengan seksama mengamati jalannya pertandingan Irak melawan Yordania untuk mengumpulkan data-data dan cara bermain timnas Irak yang akan jadi lawan pertama timnas Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung di Irak pada tanggal 16 November. Demi dapat bersaing di perhelatan kualifikasi Piala Dunia dan kejuaraan Piala Asia, PSSI pun mengincar beberapa pemain keturunan Grade A untuk dapat memperkuat timnas Garuda di 2 ajang tersebut. Apalagi dengan ditambahnya kuota tim dari benua Asia yang akan berlaga di Piala Dunia tahun 2026 yang akan datang menjadi 8 tim. PSSI berharap dapat bersaing memperebutkan tempat untuk mentas di ajang Piala Dunia sekaligus mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya. Sejauh ini sudah ada 2 nama yang telah dikonfirmasi oleh PSSI dan Shin Tae-yong yang sedang diurus proses perpindahan kewarganegaraannya. 2 nama tersebut adalah Jae In-zes yang bermain Liga Serie B Italia bersama Venezia dan Nathan Chui yang bermain di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea. Jae In-zes dan Nason Koeon pun sudah datang ke Indonesia untuk memulai proses perpindahan kewarganegaraan menjadi WNI. Tidak cukup sampai di situ. Menurut rumor, PSSI masih mengincar 1 di antara Mesilger, Emil Odero, dan Kevin Dix yang dijadikan target naturalisasi berikutnya. Sampai di sini dulu info timnas kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih buat yang sudah support channel ini. Buat teman-teman yang belum support, mohon support channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Boleh gabung.